Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafis Kurnia. Saya dari kelas 11 Otomasi Schneider. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Batam. Jadi pada video kali ini saya membahas pengetahuan seputar VSD atau VFD, yaitu Variable Speed Driver, atau VFD Variable Frequency Driver. Nah, di sini saya akan membahas secara spesifik yaitu tentang Altivar ATV, VSD ATV. Itu merupakan seri dari Schneidernya sendiri, dari Schneider Electric. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kita akan membahas tentang pengertian dari VSD-nya dulu ya. VSD ini atau VSD ATV ini merupakan alat pengatur kecepatan motor, kecepatan putaran motor. Itu dia bekerja dengan cara mengubah frekuensi yang ada pada motor dan tegangan dari outputnya atau bebannya itu. Kemudian dia menggunakan inverter elektronik. Dan kemudian lanjut kita akan membahas tentang fungsi VSD, yaitu dia ada 5 yang saya tahu ya, yaitu yang pertama itu dapat mengatur kecepatan motor. Yang utama ya, dapat mengatur kecepatan putaran motor sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan yang ingin digunakan. Kemudian dia dapat mengatur start dan stop motor itu menjadi lebih halus, yaitu seperti putaran awalnya, kemudian putaran akhirnya, kemudian berhentinya, kemudian mulainya juga bisa diatur. Nah, kemudian dia VSD ini itu salah satu fungsinya itu yang ketiga itu dia dapat menghemat energi. Menghemat energi yaitu menghemat sumber listrik. Kemudian dapat memproteksi motor sehingga motor ini menjadi lebih awet gitu untuk digunakan. Kemudian bisa dikontrol otomatis yaitu melalui PLC maupun HMI. Kemudian lanjut kita akan membahas tentang seri VSD ATV ini. Ada 5 yang saya tahu serinya, yaitu yang pertama itu ada ATV 12. Nah, ATV 12 ini yang sering digunakan pendidikan, yaitu dia semacam versi ringannya, yaitu versi lebih simpel dari seri-seri yang lain. Nah, kemudian ada yang kedua itu ATV 310. Nah, ATV 310 ini kita banyak menggunakannya di project-project atau di industri. Nah, ini versi yang lumayan ringan juga, sampai lumayan lebih sulit dari versi pendidikan. Namun ini banyak digunakan di industri karena lebih bisa dibilang lebih simple dari seri-seri yang digunakan di industri versi yang lainnya gitu. Nah, ini ada ATV 310 tadi. Kemudian ada ATV 320. Nah, ATV 320 ini itu versi complicatednya atau versi lebih rumit, lebih kompleks. Nah, ini versi yang lebih modern, dan sering digunakan juga di industri. Kemudian ada ATV 340. Nah, ATV 340 ini dia juga digunakan dalam industri tapi versi lebih complicatednya, yaitu ini untuk yang performanya yang lebih tinggi gitu dari seri-seri yang sebelumnya. Kemudian ada yang terakhir yang saya tahu, yang kelima itu ATV 630 atau ATV 930. Nah, ini nih digunakan biasanya untuk mesin-mesin pompa dan mesin-mesin putar seperti kipas dan lain-lain gitu. Nah, kemudian lanjut kita ke contoh kode dari sebuah produk VSD ATV ini yang diproduksi oleh Schneider. Nah, ini itu kita akan membahas salah satunya itu ada ATV 12H075M2. H12H075M2. Nah, ini itu bukan sembarang kode ya, teman-teman. Ini ada artinya. Nah, yang pertama itu ATV 12. Nah, itu merupakan seri dari ATV ini sendiri, yaitu yang saya gunakan, yaitu yang versi ringan, versi simple untuk pendidikan. Kemudian lanjut H, yang H itu artinya heavy duty. Kemudian lanjut yang 075. Nah, 075 ini merupakan
jumlah daya yang diperlukan dari VSD ini, yaitu 0,75 kW. Kemudian lanjut yang paling akhir ada M2. Nah, M2 ini merupakan artinya itu input satu fasanya, yaitu 200 hingga 200 volt alternating current atau AC. Nah, ini artinya kita input dari VSD ini, sumbernya kita memerlukan sumber AC atau alternating current, yaitu 200 hingga 240 volt. Nah, kemudian kita lanjut ke prinsip kerja dari VSD ini, VSD ATV ya. Nah, ini prinsip kerjanya itu dia pertama, sumber listrik dialirkan ke VSD, sumber listrik AC itu dialirkan ke input VSD. Kemudian menggunakan VSD ini sendiri menggunakan rectifier atau penyearah, dioda rectifier, penyearah yang ada pada VSD itu digunakan untuk mengubah sumber AC yang kita gunakan untuk inputnya ke sumber DC yang kita gunakan untuk outputnya. Nah, kemudian ada inverternya juga yang ada pada VSD ini. Di dalam VSD itu ada inverternya. Kemudian kita bisa mengatur kecepatan motor pada frekuensinya. Kemudian lanjut ke rumus kecepatan motor. Nah, di rumus kecepatan motor ini itu kita ada rumusnya, yaitu yaitu rumus sinkron motor. Nah, rumus sinkron motor ini N yaitu kecepatannya, atau kecepatan ini seperti RPM, itu rotation per minute. Kemudian sama dengan 120 dikali F. F ini frekuensi ya teman-teman. 120 dikali F per P. Nah, 120 dikali F frekuensi per P. P ini jumlah kutubnya, P kecil. Kalau P besar itu berarti pemasangan kutubnya ya yang ingin digunakan gitu. Kalau P kecil di sini itu artinya jumlah kutub. Nah, lanjut ada hubungan frekuensi dan tegangannya. Jika frekuensi naik, maka tegangannya ikut naik. Nah, jika frekuensinya turun, maka tegangannya ikut turun. Itu artinya kontrol volt, kontrol tegangan itu sama dengan frekuensi gitu. Oke, selanjutnya itu ada rumus daya motor, rumus watt ya bisa dibilang. Nah, itu yaitu P. Saya jelaskan dulu artinya apa. P itu daya atau power, yaitu watt ininya, sumbernya, labelnya. Kemudian V itu volt atau tegangan. Kemudian I itu arus atau ampere ya satuannya. Kalau daya itu watt satuannya, kemudian tegangan itu volt satuannya. Yaitu rumusnya adalah power atau daya sama dengan akar 3 dikali volt. Volt itu tegangannya, yaitu akar 3 dikali tegangan dari daya motor, tegangan dari motor, kemudian dikali arus listrik ya, bukan arus air, arus listrik dari motor, kemudian dikali cos P dari motor ini. Cos ini kosinus atau kosinus P ya teman-teman. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya. Oke, lanjut kita akan membahas tentang terminal daya dari VSD, variable speed driver ini. Yaitu yang pertama itu ada input, itu R, S, dan T. Nah, R ini merupakan fasa yang pertama, L1, kemudian S itu fasa yang kedua, L2, kemudian T itu fasa yang ketiga, itu L3. Jadi kita menggunakan 3 fasa. Kemudian outputnya dari 3 fasa itu, inputnya, lanjut ke output, itu ada UVW. Berarti ini kita langsung sambungkan biasanya ke motor induksi 3 fasa. Yaitu U-nya ke U1, V-nya ke V1, W-nya ke W1. Kemudian terakhir ada PE, terminal PE. PE ini singkatan dari protective earth. Nah,
itu artinya grounding, juga bisa disebut sebagai grounding. Ini fungsinya untuk mengebumikan sisa arus yang berlebih agar dia tidak keluar kemana-mana arus listriknya. Oke, lanjut ke terminal kontrol ATV. Nah, di sini saya ada membahas 4 terminal kontrol, 4 jenis. Yaitu yang pertama LI1, LI2 dan LI3. Ini merupakan kontak ya, kontak input. Itu kontak digitalnya. Kemudian ada AI1, itu merupakan analog input. Jadi kontak analog ya, bisa dibilang langsung ada di bagian VSD-nya. Itu biasanya ada yang hijau yaitu run, kemudian stop itu untuk berhenti. Itu merupakan kontak analog, input analog. Kemudian lanjut ke plus 10 volt. Ini merupakan supply dari potensio. Kita jika menggunakan potensiometer itu supply-nya itu adalah plus 10 volt. Kemudian COM itu artinya common itu merupakan keluaran dari sumber. Lanjut kita membahas parameter dasar dari ATV. Parameternya ya, ini bagian dasarnya dulu. Sebenarnya ATV atau variable speed drive, jenis ATV itu banyak banget ininya, parameternya. Kita akan membahas 5 aja, 5 jenis. Yaitu yang pertama itu ada ACC, akselerasi time. Ini dia acceleration time ini berfungsi, dia akan berguna saat putaran motor itu sudah mencapai 80% hingga maksimal. Nah, itu berarti langsung acceleration time-nya akan berfungsi. Kemudian deceleration time ini fungsinya buat putaran awal motor. Beda dengan ACC. Kalau ACC ini kan acceleration time ini kan dia untuk putaran atas ya, putaran akhir atau putaran bawah ke atas motor gitu. Kemudian deceleration time ini dari putaran atas ke bawah. Berarti putaran awal lah bisa dibilang ya. Nah, ini putaran awal deceleration time. Itu biasanya dari jenjang 0 hingga 79%. Lanjut ke LSP. LSP ini low speednya atau kecepatan rendah. Kemudian HSP itulah high speed, itu kecepatan tingginya, berbalik dari LSP. Nah, LSP dan HSP ini kita setting untuk mengatur kecepatan rendah dan tinggi dari sebuah motor induksi. Kemudian BFR itu base frequency. Nah, BFR ini kita setting dulu nanti base frekuensinya, frekuensi dari sebuah motor. Motor itu menggunakan berapa frekuensinya gitu. Bisa jadi 50 Hz atau berapa gitu ya. Nah, lanjut kita ke pengaplikasian VSD, yaitu kita bisa mengaplikasikan VSD ini di konveyor, ya, mesin konveyor. Kemudian bisa di pompa air juga, bisa di blower, bisa di mesin produksi juga, banyak seperti di industri itu. Kemudian bisa di workshop juga, di bengkel-bengkel. Nah, jadi VSD ini atau VSD ATV itu merupakan solusi atau bisa dibilang peralatan kontrol motor yang efisien, kemudian aman juga, terus fleksibel untuk aplikasi industri. Jadi dia ini bisalah kita gunakan di industri maupun dari entry level hingga high level atau high performance seperti yang di spesifikasinya ada tadi. Itu ya, kita memerlukan VSD untuk mengatur kecepatan putaran mesin, atau kecepatan putaran motor sesuai kebutuhan kita, yang kita inginkan ya, sesuai atau yang kita butuhkan. Misalnya contoh ya, saya beri contoh, yaitu jika kita ingin mengaktifkan sebuah lift, kita memerlukan VSD ini untuk mengatur kecepatan motor sehingga kecepatan naik turun sebuah lift itu dia tidak langsung cepat gitu naik ke atas. Salah satu contohnya lagi seperti ada di
mall kayak eskalator gitu. Nah, di eskalator itu juga kita menggunakan VSD untuk mengatur kecepatan putaran dari motor yang membawa orang-orang yang berdiri di eskalator itu. Nah, kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mungkin kita kalau kita tidak menggunakan VSD untuk contohnya seperti eskalator yang saya sebut tadi, dia putaran motor itu akan langsung kencang gitu. Jadi operasional dari sebuah eskalator ini akan cepat gitu, melaju cepat. Itu tidak bisa digunakan untuk manusia pada umumnya ya. Jadi seperti itu kesimpulan dari pembahasan saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya tutup dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini supaya saya dapat lebih semangat dalam membuat konten-konten yang sekiranya bermanfaat. Terima kasih.